Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamzah dengan NIM 111240149, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirta kelas A semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima dan keenam hukum internasional. Yang mana pertemuan kelima itu berisi tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Sumber-sumber ini memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sebagaimana pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum yang diakui itu ada 4. Yang pertama itu perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum hukum, dan terakhir yaitu putusan pengadilan. Sebagaimana pandangan Rebecca, hukum internasional sebagai peraturan serta norma yang di dalamnya mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya. Sini ada perbedaan sumber hukum internasional secara formal dan secara material. Secara formal, adanya proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang menerbitkan ketentuan yang mengikat yang biasanya diterapkan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Sedangkan secara material, bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dan juga ada teori hukum yang pertama yaitu teori humanisme, yaitu menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang sama, yang saling terikat, yang mana keduanya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Sedangkan teori yang kedua itu teori idealisme, yang mana menganggap hukum internasional dan hukum nasional itu dua sistem hukum yang berbeda, yang mana keduanya itu terpisah dan tidak bisa disatukan. Ya, berlanjut ke selanjutnya itu sumber hukum yang pertama yaitu perjanjian internasional. Instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara yang mana bersifat tertulis. Hukum perjanjian internasional itu bersifat tertulis. Contohnya seperti Konvensi Wina pada tahun 1969. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu harus berbentuk tertulis, kedua peserta negara, yang ketiga digunakan untuk membatasi ruang lingkup. Berlaku untuk sengketa antar negara. Konvensi Wina tahun 1969 itu berlaku untuk sengketa antar negara. Tetapi Konvensi Wina tahun 1986 itu berlaku untuk pihak negara dan organisasi internasional. Syarat perjanjian internasional itu harus tunduk pada hukum internasional. Jika tunduk pada hukum nasional, maka tidak bisa dinamakan perjanjian, melainkan hanya dinamakan kontrak. Jenis perjanjian berdasarkan jumlah peserta yaitu ada 5. Yang pertama bilateral, yaitu 2 pihak. Yang kedua trilateral, yaitu 3 pihak. Yang ketiga itu multilateral, yaitu banyak pihak. Yang keempat itu regional, dan yang terakhir yaitu universal. Ada juga jenis perjanjian berdasarkan kaidah hukum, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu treaty contract, yang mana bersifat tertutup, mengikat para pihak yang membuatnya. Jenis yang kedua yaitu law making treaty, yaitu bersifat terbuka dan juga dapat mengikat pihak yang ketiga atau menarik pihak yang ketiga. Kekuatan berlakunya perjanjian sebagaimana pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969, yaitu perjanjian internasional berlaku tergantung pada yang pertama ketentuan perjanjian internasional itu sendiri, atau apa yang telah disepakati oleh negara peserta. Perbedaan mulai berlaku dan mengikatnya perjanjian yaitu ada 2. Yang pertama itu perjanjian yang memerlukan ratifikasi. Kalau perjanjian yang memerlukan ratifikasi walaupun sudah ditandatangani itu tidak bisa mengikat negara tersebut, kecuali perjanjian tersebut itu harus diratifikasi terlebih dahulu, maka bisa mengikat. Yang kedua itu perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi. Kalau perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi, ya ketika perjanjian tersebut sudah ditandatangani, maka langsung sepakat dan bisa mengikat negara yang melakukan perjanjian tersebut. Sumber hukum selanjutnya itu hukum kebiasaan internasional. Menurut Dixon, hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan negara
Hukum kebiasaan internasional itu hukum yang berkembang dari praktik kebiasaan suatu negara. Hukum kebiasaan internasional juga adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Unsur hukum kebiasaan internasional yaitu ada dua, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis. Kalau unsur faktual yaitu praktik negara-negara umum yang berulang dalam jangka waktu panjang, sedangkan unsur psikologis yaitu bersifat abstrak, subjektif. Perubahan hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan baru dapat menggantikan hukum kebiasaan yang lama. Jadi kalau hukum kebiasaan yang lama itu bisa diganti oleh hukum kebiasaan baru dengan catatan didukung oleh opini juris. Dan perubahan kebiasaan internasional masih juga tergantung pada dua unsur utama, yaitu praktik konsisten negara-negara dan keyakinan bahwa praktik tersebut wajib diikuti atau opini juris. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional. Yang pertama itu tidak akan menimbulkan banyak masalah jika hukum kebiasaan dan perjanjian internasional menetapkan kewajiban hukum yang sama. Yang kedua itu bila terjadi konflik, jika perjanjian internasional datang kemudian dibandingkan dengan kebiasaan internasional sepanjang hukum kebiasaannya bukan jus cogens atau norma tertinggi dalam hukum internasional, maka perjanjianlah yang diutamakan. Selanjutnya, meskipun perjanjian mendominasi kodifikasi, hukum kebiasaan tetap relevan, terutama dalam bidang yang belum atau tidak diliputi perjanjian tertulis. Selanjutnya, aturan hukum internasional yang berstatus jus cogens, yaitu larang penggunaan kekuatan bersenjata atau militer dan lain sebagainya. Sumber hukum selanjutnya itu prinsip umum. Hukum terakhir secara resmi adalah prinsip umum hukum sebagai salah satu sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ. Hierarki sumber hukum internasional, prinsip umum hukum sering disebut sebagai jalan terakhir atau sumber hukum terakhir secara resmi karena prinsip umum hukum itu dipakai jika tidak ada perjanjian internasional dan juga tidak ada kebiasaan internasional. Maka pengadilan internasional dapat menggunakan prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya ada prinsip hukum umum. Norma atau gagasan dasar yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum di berbagai negara berfungsi sebagai pelengkap jika tidak ada aturan tertulis maupun kebiasaan. Sebagaimana pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional ada perjanjian, kebiasaan, prinsip, dan keputusan pengadilan. Contoh prinsip hukum umum yaitu good faith atau itikat baik, yang mana fungsi prinsip umum yaitu yang pertama itu mengisi kekosongan hukum internasional, kedua mencegah non-liquid atau ketika pengadilan tidak dapat memutuskan perkara karena tidak ada hukumannya. Fungsi yang ketiga itu menjadi pegangan universal dalam menafsirkan hukum internasional. Ada juga kelemahan prinsip umum yaitu tidak selalu tertulis, yang prinsip umum itu tidak selalu tertulis dan juga bisa diperdebatkan apabila suatu prinsip diakui di semua negara. Selanjutnya ada kelebihan dari prinsip umum yaitu bersifat fleksibel dan universal. Sumber hukum yang terakhir yaitu putusan pengadilan atau biasa disebut doktrin. Dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, putusan pengadilan disebut sebagai sumber hukum tambahan. Jadi itu dasarnya itu sumber hukum tambahan, bukan sumber hukum asli. Bagi sumber-sumber hukum di atasnya, putusan pengadilan tidak menciptakan hukum, hanya mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu saja. Bagaimana pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, asas non precedens. Acuan putusan pengadilan yaitu ICJ. Yang pertama ICJ, yang kedua putusan pengadilan arbitrase internasional, yang ketiga itu pengadilan domestik yang berkaitan dengan isu-isu hukum internasional. Fungsi dan peran putusan pengadilan, yang pertama itu sarana pembuktian hukum, yang kedua bukan presiden mengikat, yang ketiga itu mempengaruhi perkembangan hukum. Putusan pengadilan yang cukup berpengaruh yaitu putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Engel
Anglo-Norwegian Persian Chess tahun 1952. Juga dalam Respiration to Injurious Sanford in the Circus of the One tahun 1949. Doktrin merupakan sumber hukum tambahan yang bersifat subsidi, yaitu pendapat atau analisis yang disampaikan oleh para pakar hukum internasional. Fungsi doktrin yaitu analisis fakta-fakta, pembentukan pendapat-pendapat, kesimpulan, meski tidak mengikat tetapi sering dikutip untuk memperkuat argumen. Doktrin International Law Commission atau ILC contohnya itu Komisi Hukum Internasional yang beranggotakan para ahli hukum, dibentuk oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi MU tahun 1947. Selanjutnya yaitu saya akan mereview pertemuan yang ke-6, sumber hukum menurut para ahli. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, organisasi internasional, entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai satu, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional; kedua, metode penciptaan hukum internasional; yang ketiga itu tempat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sumber hukum yaitu materi dan formil. Kalau material itu didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang digunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya itu fakta sosial dan politik. Sedangkan sumber hukum formil itu merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selanjutnya itu menurut J.G. Stark itu menggunakan istilah material source yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurut Streeck, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari yang pertama itu custom atau kebiasaan internasional, kedua traktat, yang ketiga keputusan-keputusan pengadilan, yang keempat justice work atau karya-karya yuridis, yang kelima yaitu keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Mohtar Kusumaatmadja mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICZ Statu. Yakni pertama perjanjian internasional, kedua kebiasaan internasional, ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang terakhir keputusan pengadilan. Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 piagam. Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Statuta of the International Court of Justice atau Statuta Mahkamah Internasional, chapter pertama itu Organization of Court, pasal 2 sampai 33 membahas susunan hakim ICZ, tata cara pemilihan hakim oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, mengatur masa jabatan hakim, hak kewajiban imunitas dan gaji hakim, struktur kepemimpinan, presiden, wapres, legislator, tempat kedudukan ICZ. Chapter kedua yaitu Competence of the Court, pasal 34 sampai 38, itu membahas tentang hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara yurisdiksi ICZ, meliputi sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya, kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional, penerimaan yurisdiksi wajib. Pasal 38 memuat sumber hukum internasional yang dipakai ICZ, yaitu
traktat, kebiasaan, prinsip, serta putusan pengadilan sebagai alat tambahan. Chapter yang ketiga yaitu prosedur, yaitu pasal 39 sampai 64 yang di dalamnya membahas bahasa resmi yaitu Inggris dan Perancis, cara pengajuan kasus, prosedur sidang, tindakan sementara, putusan bersifat final tanpa banding, kemungkinan revisi putusan bila ditemukan fakta baru penting. Yang terakhir itu membahas aturan tentang intervensi negara ketiga. Chapter keempat yaitu Adversal Opinions pasal 56 sampai 68. Yang chapter yang kelima itu amandemen pasal 69 sampai 70 mengatur cara melakukan amandemen terhadap Statuta ACZ melalui prosedur amandemen piagam PBB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.